Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendirikan usaha. Bahasan ini akan disajikan oleh kelompok 2. Karena kelompok 2 sudah mempersiapkan video materi beserta perkenalan dari mereka, maka langsung saja kita ikuti video materi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama saya sendiri, As'ad Samsul Arifin. Yang kedua silakan. Saya Anasya Asananda Istayanti. Yang ketiga silakan. Saya Putri Wahyu Listiana. Yang terakhir silakan. Saya Siti Sinta Maulidia Rohmah. Nah, terima kasih. Ini adalah kelompok kami terdiri dari 4 orang. Kami akan mempresentasikan cara-cara mendirikan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kita dari kelompok 2 telah memperkenalkan anggota-anggota kami. Untuk lebih mengetahui nama-nama lengkapnya, ini ada slide-nya. Anggota-anggota kami terdiri dari 4 orang. Itu anggota 1, 2, 3, 4. Itu ada nama-namanya. Oke, lanjut. Untuk yang cara-cara mendirikan usaha. Cara-cara mendirikan usaha ini kami jalankan, tugas ini kami laksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan berbasis sains dari Pak Bahrul Rizky Kurniawan MPG. Gitu ya. Untuk yang pertama kita akan membahas menemukan peluang usaha. Untuk mendirikan usaha kita harus memiliki peluang usaha. Maka itu yang pertama saya terangkan, yang kami presentasikan ini menjelaskan tentang peluang usaha. Dan yang kedua akan menjelaskan tentang memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Dan seterusnya nanti dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Oke, kita akan memulai menemukan peluang usaha. A. Menemukan peluang usaha. Peluang usaha bersumber dari adanya kebutuhan dari individu atau masyarakat. Untuk itu kita harus dapat menjawab apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Gitu. Untuk menemukan peluang usaha, kita harus mengetahui informasi-informasi yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ada di lingkungan masyarakat itu apa yang dibutuhkan, apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, itu maka itu akan menjadi perspektif yang unggul, perspektif yang menjanjikan ketika kita berwirausaha atas informasi-informasi yang kita dapat. Dan informasi yang kita dapat itu kita dapat raih dari internet, instansi, media massa, apalagi koran, media cetak, atau wawancara dari berbagai konsumen, atau kita terjun langsung dari lingkungan, kita mengobservasi, kita meneliti apa yang dibutuhkan, apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu menjadi perspektif ketika kita berwirausaha. Ya, kita harus mendiagnosa lingkungan. Ya, ini ketika kita ingin menemukan ide untuk peluang usaha, apa yang akan kita lakukan, itu kita harus
mendiagnosa lingkungan secara keseluruhan, maupun itu ekonomi, politik, sosial budaya, pasar, persaingan, resiko-resiko. Kita harus mendiagnosa apa yang ada di lingkungan, apa yang menjadi peluang usaha, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang atau di masa saat ini. Itu peluang usaha yang kita idekan, yang kita peroleh hasil dari informasi-informasi yang kita dapat, yaitu peluang usaha. Dan peluang usaha itu sendiri itu dapat kita peroleh melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan inside out atau dari dalam keluar, dan kedua pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Contoh dari pendekatan inside out. Inside out adalah keberhasilan itu akan kita peroleh dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Keberhasilan itu akan kita peroleh dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Contoh prospektif Gojek. Gojek itu kan misalnya kita di Indonesia ini sangat membutuhkan pelayanan yang mengantar, yang menjemput, bisa mengantar makanan, bisa mengantar kita ke daerah lain. Mungkin ada karena kita di masyarakat ini butuh transportasi, butuh berkendara. Dengan pemenuhan pelayanan Gojek yang diberikan, itu kita tahu sendiri, prospektif Gojek itu mengalami keberhasilan yang luar biasa. Omsetnya sampai berapa juta gitu. Nah, itu salah satu contoh pendekatan inside out. Pendekatan keberhasilan itu akan kita peroleh dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Itu salah satunya contoh Gojek, memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini, yaitu pelayanan, misalnya pelayanan pengantar yang ada. Yang kedua pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Nah, pendekatan outside in itu pengertiannya keberhasilan itu akan kita peroleh dengan menciptakan kebutuhan. Contohnya gini, tahun-tahun dulu itu kan belum ada handphone atau belum ada handphone, belum ada Apple, belum ada Samsung, belum ada Oppo dan lain sebagainya. Nah, dengan menciptakan handphone, misalnya menciptakan Apple, nah, dengan layanan yang diberikan, aplikasi-aplikasi yang diberikan, kegunaan, fungsi, manfaat, kebutuhan, fungsi-fungsi yang ada di handphone tersebut, pelayanan yang dapat memudahkan aktivitas manusia, aktivitas kegiatan sehari-hari. Nah, itu menciptakan manusia itu butuh dengan handphone. Menciptakan dengan adanya Apple, dengan adanya handphone tadi, sehingga manusia yang ada di dunia ini, masyarakat yang ada di dunia butuh dengan handphone, sehingga prospektif handphone itu menjadikan omsetnya sangat luar biasa, dan pengusaha handphone itu semakin berinovasi, berkreasi untuk menciptakan handphone yang dapat memudahkan, semakin memudahkan kegiatan-kegiatan kita. Itu menciptakan kebutuhan, sehingga manusia itu butuh dengan apa yang telah diciptakan itu tadi. Baik, langkah berikutnya adalah memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Setelah kita menemukan ide usaha, setelah menemukan peluang-peluang usaha yang kita dapatkan dari informasi-informasi kebutuhan yang ada pada saat ini, kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini atau saat yang akan mendatang, dalam masa mendatang. Nah, langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan ini. Manakah di antara lapangan usaha dan gagasan-gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya? Pertanyaan ini tepat. Karena apa? Karena potensi diri yang dimiliki oleh tiap seseorang itu berbeda-beda. Nah, maka dari itu ide usaha itu kita sesuaikan dengan potensi diri yang kita miliki. Itu harus kita memenuhi potensi diri yang kita miliki. Nah, ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, satu, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok bagi kita. Nah, itu. Yang kedua, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu pada saat ini masih menguntungkan ataupun sebaliknya.
Yang ketiga, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu dapat berkembang baik dengan pula di daerah lain dan sebaliknya. Nah, maka dari itu, dari pertimbangan tersebut, dalam memilih lapangan usaha kita perlu kembali melihat dan mengkaji kondisi internal kita dan kondisi eksternal di mana usaha kita dilakukan. Nah, kondisi internal itu dari dalam kita sendiri. Apakah sesuai, apakah cocok dengan potensi yang kita miliki, baik potensi, baik keuangan atau dan sebagainya. Sesuai enggak apa yang ada kondisi internal dan kondisi internal dan lingkungan sosial, lingkungan kehidupan yang tempat yang akan kita usaha yang akan kita jalankan itu cocok enggak, menjanjikan enggak, itu harus kita pertimbangkan. Ini faktor internal. Faktor internal antara lain pengusahaan sumber daya, lahan, bangunan peralatan dan finansial, keuangan. Itu faktor-faktor internal ini harus kita pertimbangkan dalam menjalankan usaha. Kita mempertimbangkan faktor internal tadi. Yang kedua, penguasaan teknis atau keterampilan, itu potensi diri ya. Yang ketiga, penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Itu kita harus up to date. Kita harus kembali lagi ke informasi yang harus kita dapat dari masyarakat, media massa, media cetak dan sebagainya. Kita harus terus menerus up to date, informasi terbaru, informasi yang aktual yang masih hangat ini kita harus tahu apa yang sedang dibutuhkan. Itu kita harus tahu. Itu faktor internal. Setelah itu faktor internal, kita juga harus memperhatikan faktor eksternal. Faktor eksternal itu antara lain peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu baik perpajakan, baik itu pendirian perusahaan, itu ada peraturan pemerintah, kita harus tahu. Yang kedua tingkat permintaan dan penawaran. Nah, ini konsumen, lingkungan yang ada. Misalnya kita mendirikan usaha di Papua, tingkat permintaan penawaran yang cocok itu apa? Itu kan berbeda dengan kita mendirikan usaha di Jawa. Permintaan dan penawaran. Nah, itu kondisi eksternal, faktor eksternal itu kita harus menyesuaikan kondisi yang ada. Kondisi yang ada itu cocoknya apa? Nah, persaingan. Kita harus tahu di tempat usaha yang kita jalani itu persaingannya gimana. Apalagi ini di masa-masa ini adalah adanya globalisasi, itu persaingan global. Nah, itu semakin kita harus mencari inovasi, harus berkreatif untuk menciptakan usaha yang dapat berjalan terus. Nggak sampai putus jalan. Itu persaingan. Kita harus berinovasi. Yang keempat, risiko dan prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional maupun global. Kita harus memperhatikan risikonya, prospeknya. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan perihal poin A dan poin B. C. Cara memulai usaha sendiri. Yang pertama, mendapatkan ide. Yang kedua, membuat rencana bisnis. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Yang keempat, mendapatkan dana. Yang kelima, membangun infrastruktur. Yang keenam, membangun basis pelanggan. Seorang wirausaha harus memulai cara tersebut untuk membangun sebuah usaha. Yang pertama, mendapatkan ide dengan hasilkan ide. Hasilkan ide usaha dengan mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan orang sekarang dan yang tidak tersedia di tempat Anda. Pertimbangkan apakah memungkinkan. Pikirkan apakah ide Anda cukup memungkinkan dan juga pastikan idenya dapat diterapkan. Pastikan idenya unik. Adapun idenya, pastikan seunik mungkin.
Ini akan menjadikan usaha Anda akan lebih maju. Yang kedua, membuat rencana bisnis. Tentukan biaya operasi. Mengetahui biaya operasi Anda akan itu penting untuk menentukan apakah usaha Anda akan menguntungkan nantinya. Tentukan target pasar. Bersikaplah secara realistis seberapa banyak orang yang akan menggunakan usaha Anda dan sebanyak apa mereka membayar layanan Anda. Tentukan halangannya. Evaluasi saingan Anda, teliti aturan serta undang-undang yang bersangkutan, terutama mengenai pajak, dan pastikan tidak ada biaya yang menghalang. Yang ketiga, membuat rencana pemasaran. Tentukan anggaran. Setelah Anda dapat ide, umumnya berapa jumlah uang yang harus Anda gunakan, serta tuliskan berapa anggaran yang diperlukan. Buat ide yang sesuai anggaran kita. Jika misalnya Anda mempunyai uang banyak untuk pemasaran, Anda dapat mempertimbangkan iklan. Jika tidak punya cukup dana, Anda perlu memikirkan cara menggunakan media sosial secara efektif. Tentukan waktu dan lokasi pemasaran. Pikirkan tempat yang paling efektif untuk memasarkan dan waktu yang paling optimal untuk mencapai pasar yang Anda tujukan. Yang keempat, mendapatkan dana. Cari investor lokal. Dana dengan mencari orang di daerah yang mungkin punya dana dan motivasi untuk membantu Anda. Dekati teman dan kerabat. Mereka adalah orang yang lebih mungkin solidar dengan Anda jika keadaan susah di tahap awal usaha Anda, atau Anda membutuhkan uang tambahan. Gunakan pendanaan massal. Dengan menggunakan situs jaringan untuk menggalang dana yang Anda perlukan. Yang kelima, membangun infrastruktur. Dapatkan kantor. Anda akan memerlukan ruang untuk menjalankan usaha Anda. Ini dapat berbentuk kantor rumahan jika Anda cukup membutuhkan ruang yang kecil dan tidak memiliki pegawai. Beri peralatan. Dapat berupa mekanis, komputer, telepon, atau suplai kerajinan. Ciptakan sistem pencatatan. Gunakan sistem pencatatan yang bagus untuk membantu usaha Anda berjalan lancar dan efisien. Yang keenam, membangun basis pelanggan. Gunakan pemasaran dan humas. Dengan memberikan hal yang menarik, perhatikan pelanggan akan usaha Anda. Gunakan penjaringan. Pergilah ke konferensi, pesta amal, pertemuan dengan bisnis-bisnis yang lengkap, serta dimanapun tempat kemungkinan tinggi pelanggan Anda berkonsentrasi. Dapatkan keterampilan layanan pelanggan yang bagus dengan menjadi orang yang mahir berinteraksi. Milikilah situs jaringan. Dunia telah beranjak daring. Bisnis apa yang ingin bertahan 10 tahun ke depan harus memiliki situs jaringan. D. Pilihan memulai usaha. Dalam memulai kegiatan usaha, terdapat berbagai pilihan yang tersedia untuk seorang wirausahawan, yakni 1. Merintis usaha baru. Merintis usaha baru dimulai dengan adanya ide dasar. 1. Ide awal penyedia produk yang sudah ada tapi belum tersedia pasar bagi konsumen. 2. Ide awal yang melibatkan teknologi baru. 3. Ide awal yang didasarkan pada penyedia produk yang telah diperbarui bagi konsumen. Adapun sumber-sumber ide baru. 1. Pengalaman pribadi atau pengalaman kerja. 2. Minat dan pendidikan. 3. Penemuan tidak sengaja atau serendipitas. 4. Relasi atau bisnis keluarga. 5. Pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Setelah itu, hal penting dalam merintis usaha baru, yakni 1. Bidang dan jenis usaha yang harus dimiliki seperti pertanian, fabrikasi, konstruksi, dan lain-lain.
2. Bentuk usaha dan kepemilikan seperti perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan, dan firma. 3. Tempat usaha yang dipilih, apakah dekat dengan pasar, dekat dengan sumber daya manusia, ataupun dekat dengan bahan baku atau bahan penolong. 4. Organisasi usaha, organisasi sederhana, garis, atau fungsional. 5. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh seperti asuransi atau jaminan lain dari pemerintah. 6. Lingkungan usaha yang berpengaruh, yaitu lingkungan usaha mikro dan makro. Mikro itu seperti supplier, pelanggan, distributor, sedangkan lingkungan usaha makro seperti ekonomi, teknologi, demografi. Selanjutnya 2. Membeli perusahaan lain. Ada kalanya wirausaha karena suatu hal menjual usaha kepada wirausahaan lain. Tahap-tahapan logis dan metodologis adalah analisis kemampuan, keterampilan, dan minat. Buat daftar calon potensial, batasi hanya satu perusahaan. Periksa dan teliti calon-calon usaha yang akan dibeli. Evaluasi keuangan, apakah cukup atau tidak, dan terakhir pastikan peralihan kepemilikan dengan benar dan sah. 3. Kerjasama manajemen atau waralaba. Waralaba menjadi alternatif memulai usaha yang banyak diminati pada masa kini karena mudah pendiriannya, iklan milik bersama, dan nama sudah banyak dikenal. Pengertian waralaba menurut beberapa ahli manajemen, yakni waralaba adalah suatu sistem distribusi di mana pemilik bisnis yang semi mandiri membayar iuran dan royalti kepada perusahaan induk untuk menjual produk atau jasa dengan menggunakan format sistem bisnisnya. Lalu ada juga waralaba merupakan kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Selanjutnya ada jenis-jenis waralaba. Waralaba dilakukan pada berbagai produk dan jasa seperti makanan, minuman, hotel, ataupun serba. Jenis-jenis waralaba ada dua, yakni trade demand purchasing dan product distribution purchasing. 4. Bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah sebuah lembaga bisnis atau perusahaan yang anggota keluarganya langsung terlibat di dalam kepemilikan dan atau jabatan atau fungsi dalam perusahaan. E. Tantangan memulai usaha baru. Menurut karakter dan Hodgkin pada tahun 2007, ada 7 alasan seseorang wirausaha melakukan usaha baru. Yang pertama, kebutuhan akan pengakuan diri. Yang kedua, kebutuhan untuk kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan pengembangan diri dan kepribadian. Yang keempat, keamanan dan pengembangan aset atau filantropik. Yang kelima, persepsi kemakmuran atau perception of wealth. Yang keenam, pengurangan pajak. Dan yang ketujuh, mengikuti mental model. Elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja usaha baru atau new start adventure adalah yang pertama, karakter wirausahawan, yang kedua, proses pendirian, yang ketiga, lingkungan, dan yang keempat, karakteristik atau jenis usaha. F. Tips memulai bisnis. Yang pertama, fokus pada satu peluang bisnis. Saat kita fokus pada satu peluang bisnis, maka produk yang akan kita hasilkan atau produk yang akan kita jual akan menjadi lebih maksimal daripada kita fokus pada banyak peluang bisnis. Yang kedua, lakukan hal yang kamu sukai. Saat kita melakukan hal yang kita sukai, kita akan melakukannya dengan maksimal juga dan kita tidak akan merasa terbebani. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis kamu agar nantinya saat ada titik di mana kita jatuh atau gagal, kita bisa melakukan yang terbaik lagi karena kita tahu tentang bisnis kita. Yang keempat, selalu mau belajar dari orang lain karena
Belajar dari orang lain adalah salah satu hakikat manusia yang tidak bisa dipisahkan dari manusia untuk mengupgrade dirinya sendiri. Jadi untuk mengupgrade diri kita harus mau belajar dari orang lain. Yang kelima, hiduplah dengan sederhana. Yang keenam, belajarlah dari kegagalan, karena inti dari kegagalan itu sendiri adalah saat kita bangkit dan kita bisa belajar dari kegagalan. Yang keenam, tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik. Dan yang kedelapan, buktikan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Dari banyak uraian-uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa langkah awal kita memulai usaha baru adalah menginventarisir berbagai jenis lapangan usaha dan gagasan produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehidupan manusia dapat dikatakan berkualitas ketika semua komponen kebutuhan manusia itu terpenuhi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan materi tentang bagaimana cara mendirikan usaha. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk kelompok 2. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.